Rusia mengklaim sebagai negara paling maju dalam hal sistem rudal anti-tank. Ya, kalau lihat video tadi sih emang bikin shock sih ledakannya ya. Tapi apakah benar semaju itu rudal milik Rusia ini? Mari kita berkenalan lebih jauh dengan ATGM Kornet dalam video berikut ini. Anti-Tank Guided Missile alias ATGM ini diberi nama Kornet yang merupakan sistem peluru yang digunakan untuk melawan tank tempur utama. Nama Kornet sendiri diambil dari singkatan Konstruktorskoye Bayera Musnastroynya yang dalam bahasa Rusia berarti Biro Desain Mesin. Pertama kali didesain oleh Biro Desain Instrumen KBP pada tahun 1988. Namun, rancangan itu baru mulai diproduksi pasca bubarnya Uni Soviet pada Desember 1991 oleh pabrik senjata Degtyarev Plant sejak 1994 dan mulai diperkenalkan ke dalam layanan tentara Rusia pertama kali pada tahun 1998. Kornet memiliki berat rudal 27 kg serta tabungnya 2 kg. Terus kalau ditambah tripod dan rudal siap tembak, berat totalnya mencapai 63,7 kg. Lalu panjangnya mencapai 120 cm dan diameter 15,2 cm. Adapun jenis hulu ledak yang digunakan adalah tandem muatan berongga dan termobarik fragmentasi. Makanya, ia memiliki hulu ledak dengan daya ledak yang tinggi. Apalagi jika dua hulu ledak ini meledak di waktu bersamaan, tentu daya hancurnya akan semakin bertambah. Muatan pertamanya bertugas menghilangkan pelindung reaktif target, lalu muatan kedua bertugas untuk menghancurkan. Jadi mau pakai pelat lapis baja yang diklaim tahan ledakan sekalipun, bakal luluh sama gempuran Kornet ini. Yang menarik karena sistem Kornet ini dirancang agar kru tidak kesulitan menggunakannya, sebab peluncur bisa dilipat sehingga mudah dibawa dengan pembidik termal yang ditempatkan dalam perangkat paket. Ya, portable gitu deh. Jadi saat akan digunakan gak perlu ribet mau pakai kendaraan apapun, bisa. Mau dipasang pada kendaraan taktis, kendaraan lapis baja seperti BMP-3, kendaraan tempur infanteri, bahkan drone pun bisa. Dengan menggunakan sistem pemandu sinar laser atau pembidik inframerah yang bisa diandalkan Kornet ini dirancang untuk melawan tank-tank yang ada saat ini. Bahkan tank masa depan yang dilengkapi dengan lapis baja reaktif eksplosif, kendaraan lapis baja ringan, bahkan benteng dan helikopter yang melayang. Selain itu ya Pop Gengs, Kornet juga didesain agar bisa digunakan dalam segala cuaca. Mau itu siang ataupun malam, bisa. Saat digunakan pada siang hari ya, jarak tembak sistem rudal anti-tank ini bisa mencapai 100 meter hingga 5,5 km. Berbeda jika digunakan pada malam hari, jaraknya hanya mencapai 100 meter sampai 4,5 km saja. Debut Kornet dan langsung menarik perhatian dunia ketika digunakan dalam Perang Irak di tahun 2006. Saat digunakan pasukan khusus Irak untuk menyerang kendaraan lapis baja Amerika Serikat. Bayangin aja baru seminggu pertama serang nih, rudal ini udah berhasil melumpuhkan dua tank tempur utama, yakni tank M1 Abrams dan satunya Bradley IFV. Di tahun yang sama dalam Perang Lebanon, pejuang Hizbullah juga menggunakan Kornet untuk menghancurkan 4 unit Merkava MBT buatan Israel yang terkenal ampuh itu. Padahal harga rudal Kornet ini hanya $26.000 atau sekitar 397 juta rupiah. Tentu Israel sangat malu karena tanknya itu senilai $4,5 juta. Hancur akibat peluru kendali murah. Kemudian nih, perang saudara Suriah yang kembali pecah pada akhir tahun 2016 lalu juga menjadi saksi bagaimana Kornet ini sanggup menghantam tank tempur utama buatan Jerman, yaitu Leopard 2 milik Turki. Berkat itu, penjagal tank ini akhirnya sukses besar di pasar senjata internasional dan tercatat telah digunakan di 24 negara. Dan nama ATGM Kornet kemudian semakin melambung ketika Rusia berhasil menyerang berbagai target di Ukraina. Kornet dianggap berbahaya dan memiliki daya rusak yang tinggi dengan beberapa alasan. Mulai dari teknologinya yang dirancang untuk menembus lapisan baja tebal pada kendaraan lapis baja seperti tank dengan ketebalan 1100 sampai 1300 mm. Gak cuma bisa menembus lapisan baja, tapi juga merusak komponen vital di dalamnya.
Lalu seperti yang udah dibilang tadi, Kornet dilengkapi dengan sistem pemandu yang canggih seperti pandangan inframerah atau laser. Sehingga operator yang tentu aja udah terlatih karena gak sembarang orang ya yang bisa dan tahu cara menggunakannya. Sehingga bisa mengarahkan rudal dengan akurat ke target yang diinginkan. Kemungkinan mengenai sasaran itu sangat-sangat cukup tinggi. Alasan lain karena banyak varian Kornet menggunakan hulu ledak tandem alias 2 bagian nih. Bagian pertama itu untuk merusak lapis baja luar dan bagian kedua untuk meledak di dalam kendaraan setelah lapisan luar berhasil ditembus. Ngeri. Dan alasan selanjutnya adalah Kornet bisa diluncurkan dari jarak yang relatif aman bagi operatornya. Artinya sang operator bisa menghindari ancaman balasan, tetap mempertahankan kemampuan menyerang target jauh di medan pertempuran. Dan gak cuma buat menyerang dan menghancurkan tank, Kornet ini juga bisa digunakan untuk melawan infanteri dan posisi pertahanan musuh. Makanya disebut sebagai senjata serbaguna yang meningkatkan daya rusak di medan pertempuran. Lantas, apakah hal itu membuat Ukraina menjadi ciut? Tunggu dulu. Soalnya Ukraina ternyata juga memiliki rudal anti-tank Javelin yang mereka gunakan untuk menangkal gempuran Rusia. Rudal ini pertama kali dikembangkan di bawah naungan militer Amerika Serikat pada tahun 1989 dan baru mulai digunakan di tahun 1996. Sebenarnya antara Kornet dan Javelin ini ya, mereka sama-sama efektif dalam melawan target lapis baja modern dengan perlindungan tambahan. Tapi keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau Kornet tadi ya, keunggulannya punya jangkauan yang lebih panjang. Sedangkan Javelin keunggulannya adalah memiliki kemampuan mode tembak berupa tembak dan lupakan alias free and forget yang lebih baik. Maksudnya Javelin ini ya secara otomatis bisa melacak dan mengarah ke target tanpa memerlukan intervensi manual terus-menerus dari operator setelah peluncurannya. Sehingga memungkinkan sang operator untuk melanjutkan tugas atau menghindari ancaman sambil membiarkan rudalnya bergerak menuju targetnya dengan kemampuan pelacakan dan navigasi sendiri. Beratnya Javelin ini lebih sedikit ringan dari Kornet yaitu 22 kg saja. Tapi jarak jangkauan Javelin juga hanya setengah dari Kornet, yakni 2,5 km saja. Terus, kalau Kornet tadi udah menggunakan sistem pemandu laser semi-aktif, sedangkan Javelin hanya menggunakan sistem pemandu inframerah. Targetnya dikunci pada sumber panasnya, lalu mengikuti jejak panas itu untuk segera dihancurkan. Terus nih, harga Javelin bisa dibilang lebih mahal loh dari Kornet. Biaya satuannya itu mencapai $206.705 atau sekitar 2,92 miliar rupiah. Alhasil, Ukraina harus mengeluarkan biaya sekitar $47 juta atau 714 miliar rupiah saat memesan 210 rudal Javelin lengkap dengan 37 peluncur dari Amerika Serikat di tahun 2018 lalu. Wah, coba kalau mereka beli Kornet ya bisa dapat 2 kali lipat lebih banyak. Tapi kan kagak mungkin beli rudal buatan musuh. Bercanda kali. Selain itu ada lagi rudal anti-tank bernama NLAW yang juga digunakan Ukraina saat ini bersama 9 negara lainnya. NLAW sesuai namanya Next Generation Light Anti-Tank Weapon adalah rudal anti-tank generasi terbaru yang dikembangkan bersama oleh Inggris dan Swedia. Tapi bisa dibilang masih kalah sama Kornet sama Javelin dari segi jarak. Karena NLAW ini NLAW ya, secara efektif hanya mampu menyerang target dari 20 meter hingga 800 meter aja. Mungkin karena emang menyesuaikan dengan bobotnya yang sangat ringan, yaitu 12,5 kg. Jadi emang keunggulannya itu adalah mampu menyerang target untuk jarak dekat. Sistem panduan rudal yang digunakan juga berbeda, yaitu sistem navigasi inersia dengan bias garis pandang, yaitu sebuah bantuan navigasi yang menggunakan sensor komputer, gerak, dan sensor rotasi. Artinya ya rudal ini gak bisa menangkap panas mesin atau radiasi elektromagnetik. Tapi tetap aja, rudal ini diklaim bisa menyerang semua jenis tank tempur utama modern. Karena bisa menembus armor hingga ketebalan 500 mm. Dan lebih menariknya lagi nih, rudal ini hanya butuh waktu 5 detik aja dari deteksi target untuk menghancurkan. Wow. Udah banyak buktinya juga sih, jadi nggak perlu diragukan. Nah, silakan kamu tarik kesimpulan sendiri deh, mana sih yang paling canggih?
Yang pasti sejauh ini Rusia sudah berhasil melumpuhkan ribuan alutsista milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Hebat bener ya Rusia ini, tapi sedih juga sih kalau ingat korbannya udah ada sekitar 500.000 juga yang tewas.